Hai para Nico user dan kaum ibu kaum yang tangannya bau pandan. Seperti judul video kali ini, gua mau membahas anime school dengan karakter utama yang memiliki sebuah kekuatan super, dimana dibandingkan dengan teman-temannya hanya dia sendiri yang mempunyai kekuatan tersebut guys. Ya, sebenarnya nggak cuma dia sih, ada beberapa juga yang mempunyai kekuatan, tetapi kalau dibandingkan dengan si PA ini, si PA jauh lebih kuat guys. Nah, apa saja anime school dengan karakter utama yang hanya dia yang memiliki sebuah kekuatan super? Kalau biasanya tanpa basa-basi, ini basa-basi dulu pak. Dengan sponsor video ini yaitu vouchergame.id, tempat top up game-game favorit kalian seperti CODM, AoV, Mobile Legends, PUBG, dan juga FF guys. Vouchergame.id menyediakan banyak sekali pembayaran yang sangat mudah seperti GoPay, OVO, Dana, dan juga ShopeePay. Alfamart bahkan Indomaret pun juga bisa pak. Ketika kalian melakukan top up di vouchergame.id, item atau barang yang kamu beli akan langsung dikirim ke ID kalian secara instan dan juga cepat guys, tanpa tertunda. Takut nantinya akun kalian bakalan kena hack atau ID kalian kebanet? Oh, santuy guys. Kalian hanya butuh ID kalian doang tanpa memberikan sandi dari ID game kalian guys. Jadi dijamin sangat aman dan legal dah. Jadi buat kalian yang mau top up game kesayangan kalian, top up lah di vouchergame.id, tempat top up tercepat, mudah, dan aman. Link pembelian ada di deskripsi video ini guys. Nah udah kan? Oke, langsung aja kita ke list yang pertama guys. Parasite. Kalian pengen memiliki sebuah kekuatan super, seperti contohnya Picoman gitu, membuat cowok sama cowok bisa saling mencintai. Ya silakanlah, gapai impian kalian itu. Saya dengan senang hati tidak mau membantu. Mengisahkan tentang para alien yang berbentuk seperti cacing datang ke bumi guys, yang kemudian disebut dengan parasit. Mereka ini hidup dan memakan tubuh manusia untuk dijadikan sebagai wadah guys. Cerita pun dimulai ketika salah satu dari parasit tersebut itu mencoba masuk dalam otak seorang anak SMA yang bernama Izumi Shinichi. Nah sialnya bagi parasit tersebut, ketika baru sampai ke lubang hidung, Shinichi ini terbangun dan bersin guys, sehingga alien tersebut itu terpental keluar. Shinichi ini langsung bereaksi dan mencoba membunuh parasit tersebut. Namun parasit ini malah masuk ke dalam tangan kanannya si Shinichi ini dan memakannya untuk menjadi wadah guys. Nah karena itulah Shinichi ini memiliki sebuah kekuatan super, di mana tangan kanannya ini bisa berubah menjadi apa saja sesuai yang dia inginkan. Oh ya, itu pun dengan kehendak si parasit tersebut guys. Charlotte. Ya, inilah sebuah anime school yang ceritanya itu paling gua suka sih. Ya, bayangkan aja, gua punya kekuatan seperti itu ya. Walaupun cuma 5 detik nih, kalian bisa bebas grepe-grepe cowok secara gratis anjing. Bayangkan aja kalau kalian memiliki kekuatan seperti itu. Kalian bisa menjadi Pico lover sejati dah. Ceritanya di dunia ini ada beberapa remaja laki-laki dan juga perempuan yang memiliki sebuah kekuatan khusus gitu guys. Tanpa sepengetahuan orang, karakter yang bernama Oto Sakayu ini menggunakan kemampuannya untuk bersenang-senang dan berbuat curang dalam setiap ujian sekolah guys. Hingga seorang gadis yang bernama Tomori Nao ini tiba-tiba muncul di hadapannya. Pertemuan mereka ini akhirnya menguak apa yang sebenarnya terjadi pada pengguna kekuatan khusus tersebut itu. Boku Dagi ga Inai Machi atau Erased. Kembali ke masa lalu untuk memperbaiki masa depan dan menyelamatkan orang, ya memanglah sebuah keepikan tersendiri kan ya. Tapi pernahkah kalian berpikir kembali ke masa lalu agar kalian bisa menghentikan diri kalian agar tidak kecanduan comli? Hah, santai-santai, gua tahu kok sebenarnya kalian menyesal banget kan kecanduan comli. Berkisah tentang seorang laki-laki yang bernama Satoru yang sering mengalami kejadian revival, di mana dia ini memiliki kemampuan untuk kembali ke waktu sebelum kejadian berbahaya terjadi guys. Sehingga dia ini memiliki kesempatan untuk mencegah kejadian berbahaya itu terjadi. Hingga suatu saat dia ini kembali ke masa lalu ketika dia ini masih kelas 6 SD untuk mencegah terjadinya pembunuhan berantai pada 3 orang temannya dan juga mencegah pembunuhan terhadap ibunya di masa depan guys. Tokyo Ghoul Jack. Ya, emang hanya 1 episode saja. Dan mungkin kalian yang tidak nonton Tokyo Ghoul agak kurang mengerti sih. Tapi intinya ini adalah sebuah versi Tokyo Ghoul anak-anak sekolah. Ya, lumayan bagus, swear. Apalagi ceritanya tentang Arima. Nah, bercerita mengenai karakter yang bernama Taishi Fura. Dia ini adalah anak penyendiri setelah bertengkar dengan teman-temannya guys. Suatu hari dia ini melihat Ghoul menyerangnya dengan brutal sehingga menyebabkan salah satu temannya itu mati. Nah, dari situlah dia ini bertekad untuk balas dendam kepada Ghoul tersebut. Dia pun bertemu dengan Kisho
Arima, seorang murid sekaligus penyelidik Shishigi guys. Dimana nantinya keduanya ini, Fura dan Arima ini, memburu gol yang ternyata orang yang sangat dekat dengan mereka guys. 16. Ceritanya itu tentang karakter yang bernama Raizel yang terbangun dari tidur panjangnya selama 820 tahun guys. Bayangkan ya, 820 tahun kita aja tidur berjam-jam udah dimarahin emak gitu kan, dikira simulasi jadi mayat. Lah dia 820 tahun pak, bangun-bangun ya Boku no Pico udah ada season 20 guys. Dia ini memegang gelar khusus yaitu Nables guys. Untuk melindungi Raizel, pelayannya ini yang bernama Frankenstein mendaftarkannya di sebuah SMA guys. Di sekolah ini Raizel ini menjalani rutinitas biasanya sambil belajar memahami dunia manusia. Namun perkumpulan rahasia yang bernama Union berencana mengambil alih dunia dan memaksa Raizel menggunakan kekuatannya untuk melindungi orang-orang di sekitarnya. Setelah 820 tahun, rahasia di balik tidurnya ini akhirnya terungkap. Perlindungan mutlak Raizel sebagai Nables pun dimulai. Izuka. Kalau di dunia nyata orang-orang yang bisa melihat hantu dijuluki dengan anak IndiHome, nah di anime ini dijuluki dengan Magan guys, seseorang yang bisa mengetahui nama asli dari para Yoma. Meskipun dengan penampilan yang biasa-biasa saja, Asano Shinichiro sesungguhnya adalah Magan guys, yaitu pemilik kemampuan langka yang bisa mengetahui nama orang dari makhluk Yoma dan orang-orang yang menggunakan kekuatan roh. Jadi ceritanya ketika dia ini sedang mencari tambahan uang, gurunya ini mengirim Shichiro untuk bekerja sebagai pembantu di rumah Shimazu Sakuya, seorang gadis calon pewaris posisi kepala klan Shimazu yang telah memburu dan membasmi Yoma sejak zaman Kamakura guys. Dan setelah mengetahui bahwa ternyata dia ini memiliki sebuah kekuatan roh yang sangat besar, Shinichiro pun ini menjadi aset sangat berharga bagi Sakuya dan klan Shimazu saat mereka ini menghadapi seorang musuh misterius. Star Drive. Rata-rata orang mudik demi ketemu keluarga. Lah ini mudik malah disuruh jaga segel gitu kan. Emang anime itu selalu beda dari yang lain dah ya. Rumus gravitasi pun aja berbeda di anime. Ketika si Tsunade Takuto ini pulang ke pulau asal mendiang ibunya, dia ini mengetahui dari dua teman barunya tentang robot-robot raksasa Shibodi dan Shiruchikan, sebuah ruang di mana tempat untuk menggerakkan Saibody guys. Dia ini kemudian mulai mengetahui tentang Kiraboshi, di mana itu adalah sebuah kelompok rahasia yang berambisi menguasai dunia dengan membawa Shibody keluar dari Shiruchikan. Untuk mewujudkan ambisi tersebut itu, mereka harus membuka segel yang dijaga oleh 4 orang guys. Nah karena itulah Takuto ini bertekad untuk menghentikan mereka demi melindungi Waku yang termasuk salah seorang yang menjaga segel tersebut guys. High School DxD. Kalau kalian berpikir hidup di anime itu selalu enak, bisa disepongi sama cowok, kalian belum tahu nih kisah hidup si Issei ini. Udah Jones, nggak laku sama cewek, dapat pacar, pas kencan malah dibunuh. Ya walaupun pedihnya cuma di awal sih, nantinya juga bangun tidur ada cewek bugil di sampingnya. Hyodo Issei adalah seorang siswa biasa yang ingin memiliki harem di hidupnya. Ya gimana ya bos, manusiawi lah ya. Namun sialnya ketika kencan pertamanya dengan seorang gadis yang sangat cantik, dia ini malah diserang secara brutal oleh seseorang malaikat jatuh sehingga membuatnya tewas guys. Setelah kejadian itulah kakak kelasnya yang cantik ini membuatnya bereinkarnasi menjadi iblis guys. Nah dari situlah Issei ini ikut terseret dalam pertempuran antara iblis dengan malaikat jatuh. Saiki Kusuo dilahirkan dengan menjadi anak berkekuatan Esper. Ya agak susah sih diterima, tapi ya untung aja nggak dilahirkan menjadi anaknya Lutfi Agizal gitu. Itu lebih menyedihkan guys. Lahir dengan memiliki kemampuan supranatural, Saiki Kusuo ini terlihat memiliki kehidupan yang sangat serba mudah lah. Dia ini memiliki banyak sekali kemampuan, diantaranya kemampuan telepati dan psikokinesis yang memungkinkannya untuk mendapatkan apapun yang dia inginkan. Nah saat masih TK, media langsung tertarik dengannya setelah beredar rumor bahwa dia ini tak pernah sekalipun kalah dalam pertandingan Janken. Nah sejak kejadian itulah membuatnya berpikir untuk tidak menggunakan kemampuannya itu di hadapan orang umum guys, agar tidak ada yang mengetahui bahwa dia ini adalah seorang psikis. Code Geass. Kerajaan Britania menyerang Jepang menggunakan senjata robot raksasa yang disebut Nightmare guys, dimana saat ini Jepang dikenal sebagai area 11 dan penduduknya dijuluki dengan para 11.
Lelouch ini bersumpah demi temannya yang bernama Suzaku, seorang Eleven, di mana dia ini akan menghancurkan Britania dengan tangannya. Nah, beberapa tahun kemudian, Lelouch ini bertemu dengan gadis misterius yang memberinya kekuatan yang bermagis Power of the King, di mana dia ini akan mendapatkan kekuatan untuk mengendalikan orang, guys. Ya mirip lah dengan hipnotis gitu. Nah, nantinya kekuatan itu akan digunakannya untuk membasmi Britania. Yamada-kun, atau yang berarti Yamada dan 7 penyihir, guys. Nah, kalau kalian judulnya beda lagi, Wibu dan 7 Parage. Yamada-kun Tonanan Rindu Maju bercerita mengenai seorang pemuda yang bernama Yamada Ryu yang mendadak bertukar tubuh dengan gadis murid teladan, guys, bernama Shiraishi Urara. Setelah mereka ini jatuh bersama dari tangga dan tanpa sengaja berciuman. Nah, karena kejadian itulah Ryu ini sempat menyangka bahwa dirinya ini memiliki kemampuan untuk bertukar tubuh. Namun kenyataannya Urara ini merupakan seorang penyihir, dan dia pun baru sadar kalau kemampuannya tersebut itu adalah meniru kemampuan setiap penyihir yang dia cium, guys. Nah, dari situlah Ryu pun mulai mencari para penyihir lain yang di sekolahnya yang semuanya berjumlah 7 orang, guys. Guilty Crown, namanya juga ya anak sekolah ya. Semisal kalau di dunia nyata itu ada wibu yang punya kekuatan super, ya pasti selengean tuh pengen dipukul kepalanya. Ya begitulah. Tahun 2029, Jepang ini dilanda musibah besar yang terjadi karena kemunculan virus misterius. Jepang yang kacau balau berhasil dikendalikan oleh organisasi multinasional yang bernama GHQ, guys. Kejadian ini kemudian dikenal sebagai Lost Christmas. Nah, 10 tahun berlalu, guys. Oumasu yang seorang pelajar SMA menikmati kesehariannya dengan mendengarkan lagu yang dinyanyikan oleh Yuzuriha Inori, penyanyi yang sangat dia sukai yang terkenal di dunia internet, guys. Suatu hari secara kebetulan Shishu ini bertemu dengan Inori yang kemudian diketahui ternyata dia ini adalah salah satu anggota dari Undertaker, sebuah kelompok pemberontak yang ingin membebaskan Jepang dari kendali GHQ. Setelah pertemuan tersebut itu, Su ini mulai terseret dalam pertempuran sengit antara Undertaker dan juga GHQ, guys. Nah, itulah anime-anime dengan karakter utamanya hanya dia yang memiliki sebuah kekuatan super dibandingkan dengan teman-teman kelasnya, guys. Manakah anime-anime yang paling kalian favoritin? Tulis di kolom komentar. Seperti biasa, thanks for watching this video. Saya Yusor, sampai jumpa di next episode.